Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Jika di video sebelumnya saya membahas mengenai hilangnya bintang di awal musim, nah hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menambah bintang di awal musim. Selain itu, video ini juga mungkin bisa menjadi jawaban buat Bang Ropik yang bilang, Bang, gimana caranya biar atribut gelap gak naik banyak waktu latmil atau waktu lacil? Nah, katanya gitu guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum nonton, jangan lupa teman-teman bantu tekan tombol like-nya dulu ya guys ya. Atau misalkan ada yang ingin kamu tanyakan seputar game Top 11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang. Nah gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi untuk menambah bintang pemain caranya lumayan GGS, gampang-gampang somplak guys. Maksudnya gampang-gampang susah guys. Karena untuk menambah bintang atau meningkatkan kualitas mutu pemain, kita harus melatihnya secara individu. Atau sebenarnya kita juga bisa mengirim pemain andalan kita ke pelatih akademi. Tapi prosesnya jauh lebih lama ya guys ya. Jika kamu tidak memiliki buku pelatih akademi gratis yang didapatkan dari event, saya rasa kita akan kesulitan untuk bisa meningkatkan kembali kualitas pemain kita guys. Karena mengirim pemain ke pelatih akademi membutuhkan biaya yang cukup mahal. Untuk itu lebih baik melatihnya secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer guys. Tapi saat melatih pemain secara individu kita membutuhkan lumayan banyak paket istirahat atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai cendol untuk memulihkan kondisi pemain yang kelelahan saat latihan guys. Nah buat teman-teman yang belum tahu cara mendapatkan paket istirahat secara gratis, kamu bisa cek video saya yang ini guys. Selain itu saya juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang kemarin bertanya-tanya, Bang, kenapa di perangkat lo itu masih ada iklan bang, sementara di perangkat gua kok nggak ada iklannya, kenapa bang? Dan HP apa yang digunakan oleh NN Top 11? Oke, jadi sejauh ini saya menggunakan produk HP dari Xiaomi ya guys ya, dan kebetulan saya menggunakan HP Poco M4 Pro, udah ketinggalan banget. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti perangkat, pengen nyoba main Top 11 tapi ada iklannya, ya mungkin teman-teman harus coba menggunakan HP Poco M6 Pro guys, atau HP produk Xiaomi yang lain, entah itu Redmi atau apapun itulah, yang penting dari Xiaomi. Karena kalau di Xiaomi iklannya masih tersedia guys, bahkan di HP-nya sendiri ada iklannya, dan mungkin itu yang membuat HP Xiaomi iklannya tetap ada ya guys ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, link produknya sudah saya sematkan di sudut kiri video ini. Oh ya guys, tapi pemain yang akan saya latih kali ini bukan pemain milik saya pribadi ya guys ya, melainkan pemain milik Bang Dimas yang sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu. Nah buat teman-teman yang kebetulan sibuk kerja dan gak sempat melatih pemainnya, mungkin teman-teman ingin menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau secara militer, kamu bisa menghubungi saya via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Kasrun. Pemain bertalenta asal Indonesia yang direkrut dari Akademi Remaja. Kasrun guys, namanya Indonesia banget ya guys ya. Kualitasnya saat ini ada di angka 101%, usianya 18 tahun, posisinya striker dengan keahlian khusus spesialis penendang bebas. Tinggi badan 186 cm, berat badan 86 kg, dan hanya kaki kirinya saja yang bagus untuk menendang. Lalu untuk gaya mainnya sendiri, pemain ini punya gaya main target man, tapi untuk gaya mainnya masih terkunci. Dan setelah dilatih secara individu nanti, gaya mainnya akan secara otomatis terbuka ya guys ya.
Oke, jadi karena pemain yang akan kita latih kali ini sudah memiliki keahlian khusus, jadi pada sesi latihan yang pertama, sekarang kita bisa langsung fokus meningkatkan atribut terangnya guys ya. Tapi jika pemain yang akan kamu latih belum memiliki keahlian khusus, usahakan kamu harus fokus dulu melatih keahlian khususnya guys, sebelum kualitas pemain yang sedang kita latih meningkat terlalu besar. Karena jika kualitas pemain sudah terlalu besar, proses pelatihan keahlian khusus maupun posisi baru bisa jauh lebih sulit dan tentu akan menghabiskan lebih banyak poster kondisi di setiap sesi latihannya nanti. Nah, hari ini rencananya saya akan melatih pemain dengan gaya main target man ini dari yang sebelumnya hanya punya kualitas mutu 100%-an menjadi punya kualitas mutu 160%-an guys, atau setara dengan kualitas mutu bintang 9 guys. Dan untuk melatih pemain secara individu, kali ini Bang Dimas selaku pemilik akun sudah menyiapkan 1000 booster kondisi guys. Nah, sekarang langsung saja mari kita mulai sesi latihan yang pertama. Oke, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa fokus melatih atribut penyelesaian, tembakan, dan kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Nah, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan ini yaitu karena drill latihan teknik menembak tidak mengandung atribut gelap guys, melainkan mengandung atribut terang semua ya guys ya. Sementara untuk atribut refleks itu khusus untuk melatih penjaga gawang. Dengan begitu, pada sesi latihan yang pertama tidak akan ada atribut gelap yang ikut meningkat nantinya guys. Jadi fokus kita pada sesi latihan yang pertama, kedua, dan ketiga kita harus fokus dulu melatih atribut terangnya guys ya. Dengan begitu nanti ketika kualitas pemain ini sudah cukup besar, kita bisa lebih leluasa melatih atribut terangnya dan kita bisa meningkatkan kualitas pemain ini dengan lebih cepat dan lebih mudah. Berbeda jika kita melatih pemain yang kita latih secara individu, fokus melatih semua atribut. Nanti ketika kualitas pemain sudah cukup besar, kita akan kesulitan sendiri untuk bisa meningkatkan kualitasnya lagi. Oh iya, pada sesi latihan yang pertama saya juga tidak akan menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan. Bukan hanya pada sesi latihan yang pertama, tapi kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya tidak akan menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan menggunakan drill latihan yang saya gunakan ya guys ya. Tapi saya biasanya akan fokus melihat berapa persen atribut yang sudah didapat, berapa persen atribut yang didapatkan ketika kita melakukan sesi latihan. Sebagai contoh, sebelum dilatih, atribut penyelesaian pemain ini ada di angka 103%, atribut tembakan ada di angka 112%, dan atribut kekuatan ada di angka 114%. Nah, pada sesi latihan yang pertama, saya akan meningkatkan ketiga atribut ini hingga meningkat di angka 180% ya guys ya. Setelah itu baru saya akan mengganti drill latihannya lagi. Jadi bisa dibayangkan berapa lama sesi latihan yang akan saya lakukan. Kalau dihitung, wah bisa puluhan, bahkan mungkin bisa sampai hampir 100 kali sesi latihan. Tapi daripada menghitung drill latihan yang kita gunakan berapa kali, lebih baik kita hitung atribut yang sedang kita latih ya guys ya. Oke, dan kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Auto Clicker dan cara menggunakannya sudah saya bahas di video saya yang ini guys. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 182%. Atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 173% dan atribut kekuatan sudah meningkat di angka 184%. Nah, pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus ningkatin atribut penyelesaian, sekalian ningkatin atribut penempatan posisi, umpan, dan kreativitas menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat.
Oke, dan setelah memastikan atribut penyelesaian meningkat di angka 220%, atribut penempatan posisi meningkat di angka 170%, atribut umpan meningkat di angka 164%, dan atribut kreativitas meningkat di angka 156%. Dan pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut sundulan, dribble, dan kreativitas menggunakan drill latihan kontrol bola. Oke guys, dan sekarang atribut kreativitas sudah meningkat di angka 180%, atribut dribble meningkat di angka 139%, dan atribut sundulan meningkat di angka 138%. Dan pada sesi latihan yang keempat, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut umpan, kecepatan, dan tembakan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, setelah melakukan sesi latihan yang cukup melelahkan, sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 200%. Atribut umpan meningkat di angka 184%, sementara atribut kecepatan meningkat di angka 127%. Nah, pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penyelesaian, tembakan, dan sundulan menggunakan drill latihan permainan sayap. Oke guys, jadi setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut tembakan meningkat di angka 222%, penyelesaian di angka 241%, dan atribut sundulan meningkat di angka 160%. Nah, pada sesi latihan yang ke-6, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut tembakan dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, setelah memastikan atribut tembakan meningkat di angka 240% dan atribut sundulan meningkat di angka 179%, pada sesi latihan yang ke-7, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penyelesaian dan dribble menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 260% dan atribut dribble sudah meningkat di angka 157%. Pada sesi latihan yang ke-8, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kecepatan dan dribble menggunakan drill latihan sprint. Setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan menggunakan drill latihan sprint, sekarang atribut dribble sudah meningkat di angka 180%, sementara atribut kecepatan meningkat di angka 150% guys. Nah, pada sesi latihan yang ke-9, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kecepatannya lagi menggunakan drill latihan karoika bertangga. Oke, dan sekarang atribut kecepatan sudah meningkat di angka 180% ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang ke-10, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut penempatan posisi dan kreativitas menggunakan drill latihan analisis video. Nah, setelah memastikan atribut kreativitas meningkat di angka 200% dan atribut penempatan posisi meningkat di angka 190%, pada sesi latihan yang ke-11, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kekuatan dan dribblenya lagi menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan, sekarang kualitas penyerang target man yang kita latih sudah meningkat ya guys ya. Dari yang awalnya punya kualitas mutu di angka 100%-an, sekarang pemain ini sudah punya kualitas mutu di angka 160% atau setara dengan kualitas mutu bintang 9 guys. Nah, untuk atribut kuncinya sendiri yaitu penyelesaian dan tembakan didukung oleh atribut kekuatan, penempatan posisi, dan kreativitas. Jadi selain kuat, penyerang target man ini juga menjadi salah satu penyerang yang cukup kreatif guys, mantap. Tapi karena pemain yang kita latih saat ini gaya mainnya target man, untuk hasil yang lebih efektif akan jauh lebih bagus. Menurut saya akan jauh lebih bagus jika kita melatih penyerang sayap dengan gaya main winger secara individu untuk mendukung penyerang target man agar
dia bisa mencetak banyak gol ke gawang tim lawan guys. Sementara jika kita menempatkan striker dengan gaya main penyerang pocher, menurut saya akan jauh lebih bagus jika kita menempatkan penyerang sayap dengan gaya main inside forward, atau misalkan kita nempatin gelandang sayap, kita bisa nempatin gelandang sayap yang punya gaya main false winger. Dan untuk pembahasan lebih jauh mengenai perbedaan kedua pemain dengan gaya main target man, pocher atau false nine, mungkin akan saya bahas di kesempatan selanjutnya guys. Atau misalkan teman-teman ingin berbagi pengalaman seputar game Top 11, kamu juga bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa bantu like videonya guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, sekali lagi saya ulangi, jangan lupa bantu support dengan cara like, komen, maupun subscribe. Oke, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership NNTV 11, terima kasih buat partnership NNTV 11 YouTube channel official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.